Satu tokoh penting dalam hidup Musa yang seringkali terlupakan dalam benak kita, yaitu Yitro. Mungkinkah Yitro memiliki keimamatan sebagaimana yang terjadi pada Melkisedek? Yitro melarikan diri sebagai tanda protes atas usulan Bileam, yakni membunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Salam saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam tayangan Edukasi Kristen Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudaraku, kali ini saya akan membagikan sebuah tayangan tentang Yitro, mertua Musa, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 dan Keluaran pasal 18. Saudara, kalau kita berbicara tentang kisah Musa, biasanya yang langsung terbayang adalah bagaimana ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menerima 10 Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi ada satu tokoh penting dalam hidup Musa yang seringkali terlupakan dalam benak kita, yaitu Yitro, mertua Musa. Nah saudara, mari kita coba mencermati bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1. Siapakah sebenarnya Yitro yang pada saat itu tinggal di Midian, dekat Gunung Horeb, atau tempat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk malaikat Tuhan yang menyala di semak belukar. Apabila kita mencermati tempat Yitro di Midian, mungkin saja apakah Yitro ini adalah salah satu keturunan dari Abraham dan Ketura yang waktu itu memperanakkan salah satu anaknya bernama Midian. Baiklah saudara, siapakah Yitro? Yitro adalah imam di Midian dan juga ayah dari Sifora, istri Musa. Keluaran pasal 3 ayat 1, seperti kita ketahui bahwa Musa sempat tinggal di Midian dan bekerja mengembalakan domba milik Yitro sebelum Tuhan memanggilnya untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Keluaran pasal 3 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Firman Tuhan mengatakan Yitro adalah imam di Midian. Mungkinkah Yitro memiliki keimamatan sebagaimana yang terjadi pada Melkisedek, di mana menyembah Allah yang Maha Tinggi? Untuk kita bisa menelisik atau mempelajari lebih jauh lagi, siapakah Yitro ini saudara? Baiklah, bagaimana kitab-kitab rabbinik mengungkapkan jati diri Yitro. Para ahli Talmud memaparkan beragam latar belakang Yitro yang sebagian besar dituliskan dalam kitab Taurat. Untuk itu perlu satu persatu coba kita mau memperhatikan bagaimana pendapat para ahli kitab Talmud tentang Yitro ini. Dalam Talmud kitab Sota pasal 11a ayat yang ke-12 menyatakan Yitro dan Bileam adalah orang-orang bijak yang dimintai pendapat oleh Firaun terhadap orang-orang Ibrani atau Yahudi yang semakin bertambah pesat populasinya. Akibat hal ini, Yitro melarikan diri sebagai tanda protes atas usulan Bileam, yakni membunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Tuhan menghukum Bileam dengan kematian yang ditulis dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Dalam pelariannya, Yitro yang melarikan diri berusaha menemukan ritual ibadah yang benar. Yitro mencoba semua agama dan kepercayaan lainnya yang ada di zamannya. Dalam Midrash Shemot
pasal yang ke-11 mengatakan demikian. Meskipun sempat menjadi imam di Median, namun kebimbangan hati Yitro dan keyakinannya menjadikan dirinya mengundurkan diri sebagai imam di Median. Yitro yakin kepalsuan penyembahan yang selama ini dilakukan sehingga memutuskan bertobat. Peristiwa ini terjadi sebelum Musa datang, maka tidaklah mengherankan jikalau Yitro mengizinkan Musa untuk memimpin bangsanya ibadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Kemarahan orang Median atas sikap Yitro ini ditunjukkan dari penolakan orang-orang Median yang menolak untuk mengembalakan kambing domba Yitro, sehingga anak-anak Yitro terpaksa mengembalakan kambing domba dengan sendiri. Penolakan para gembala Median untuk merawat kawanan domba Yitro membuat semua anak perempuan Yitro membawa domba-dombanya ke padang rumput. Penguncilan keluarga ini dapat diperhatikan bagaimana orang-orang mengusir putri-putri Yitro sewaktu memberikan minum atas ternak-ternaknya. Kunjungan Yitro setelah peristiwa keluaran membuat Musa menceritakan kepada mertuanya secara terperinci tentang mujizat dilakukan Tuhan atas kaum Israel, baik itu di Mesir ataupun di saat pergi ke padang gurun. Perkataan Musa inilah yang menjadikan Yitro bersukacita dan menyembah Allah yang disembah oleh Musa. Dari hal inilah Yitro berpaling kepada Allah yang sejati, yang dari dulu sedang dia cari-cari tentang bentuk ibadah yang benar kepada Allah yang sejati. Yitro mungkin bukan tokoh utama dalam kisah Musa, tapi perannya sangat penting dalam membentuk kepemimpinan Musa yang lebih baik. Dengan kebijaksanaan dan kepeduliannya, ia memberikan contoh bagaimana seharusnya datang dan beribadah kepada Allah yang sejati. Dia telah kehilangan banyak hal. Dia kehilangan dari rekan-rekan orang-orang Median. Dia dan keluarganya harus dikucilkan, dan dia ditolak orang-orang Median untuk tidak mengembalakan kambing dombanya. Tetapi hal itu bukanlah menjadi hal yang utama dalam hidupnya. Bagi dia yang utama adalah menemukan Allah yang sejati dalam ibadah yang sejati. Dan sejak dia mendengarkan perkataan Musa, bagaimana Tuhan melawat bangsa Israel tentang tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat yang penuh kuasa, Yitro bertobat dan berpaling kepada Allah yang sejati. Marilah saudara, kita berpaling dan beribadah kepada Allah yang sejati, ibadah yang sejati. Bersyukurlah jikalau kita percaya kepada Kristus. Dialah Allah yang sejati, yang turun ke muka bumi ini bagi kita untuk menyelamatkan hidup kita semua. Jikalau saudara terberkati atas tayangan ini, saudara bisa membagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat yang istimewa, sebagaimana Yitro mendapatkan berkat yang istimewa dari menantunya Musa. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.